Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Sehingga dengan demikian kita selalu memiliki pengharapan di dalam Dia. Bahkan kita selalu memiliki hati yang optimis. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, melalui Alkitab, kita belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui pikiran kita. Bahkan yang tidak terpikir oleh kita. Saudara, hari ini kita juga sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan berbuat begini? Mengapa Tuhan berbuat begitu? Lalu kita katakan, bukankah seharusnya Tuhan berbuat seperti ini dan seperti itu? Itulah yang mungkin seringkali kita dengar dari komentar terhadap sebuah peristiwa yang dialami oleh seseorang atau terkait dengan seseorang. Saudara, melalui pembelajaran kita dari firman Tuhan, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya berdaulat atas segala sesuatu. Dan Ia adalah Tuhan yang maha hikmat. Dan bagi Dia, tidak ada kegagalan sama sekali. Saudara, melalui pembelajaran itu, kita akan menjadi seorang percaya yang bersyukur, melihat peristiwa-peristiwa yang tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Sebab Tuhan punya cara di dalam segala sesuatu. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal ke-20. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel. Dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad. Emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu, mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikan kepadanya. Lalu kata semua tua-tua segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput senggenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah, orang yang baru menyanangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanya Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya engkau. Kemudian ia menghitung
jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu ada 232 orang banyaknya. Dan sesudah mereka itu, ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidiknya dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria, lalu katanya entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatang kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampilan Nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, "Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau." Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, "Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka." Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah itu dan berkata kepada Raja Israel, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan adalah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan." 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel, barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, "Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya, "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku." Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu lalu berkata, "Memang saudaramu Ben-Hadad." Sesudah itu berkatalah Ahab, "Pergilah, ambillah dia." Jadi keluarlah Ben-Hadad mendengarkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapaku di Samaria. Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukul aku," tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan seorang yang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia.
Sesudah itu nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja. Katanya, ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang ini hilang. Kemudian Raja Israel berkata kepadanya, begitu juga hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dan dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ben-Hadad, Raja Aram, yaitu dari negeri Syria, bersama dengan 32 raja-raja mengepung kerajaan utara dan memerintahkan Raja Ahab seperti ini. Emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Saudara, Ahab menyetujui perkataan Ben-Hadad ini. Namun saudara, Ben-Hadad tidak puas. Ia meminta supaya esok hari pegawai-pegawainya masuk ke daerah Ahab untuk menyelidiki segala sesuatu dan berbuat semaunya. Saudara, pada titik ini, melalui tua-tua, Raja Ahab menolak untuk menerimanya. Maka saudara, terjadilah peperangan antara kerajaan utara dengan orang-orang Aram. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, ketidaksetiaan umat Tuhan tidak menghamba Tuhan untuk menyatakan dan melaksanakan maksud dan tujuannya, yaitu agar umat Tuhan dan bangsa-bangsa mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang sesungguhnya. Saudara, dari ayat 13 dikatakan, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peperangan antara Ben-Hadad dengan pasukannya, dengan Raja Ahab dengan pasukannya tidak terhindar ketika apa yang diingini oleh Raja Ben-Hadad ditolak oleh Raja Ahab. Dan saudara, peperangan itu diawali oleh Raja Ahab, bukan oleh Raja Ben-Hadad. Dan itu adalah perintah dari Tuhan. Dan saudara, ketika kita baca kisah ini, kita tahu bahwa kerajaan utara memenangkan peperangan itu. Bahkan 2 kali peperangan, kerajaan utara memenangkannya. Saudara, kita tahu bahwa Raja Ahab dan istrinya bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang yang tidak setia kepada Tuhan, mereka bertindak jahat kepada Tuhan dengan mereka menyembah Baal dan Asyera. Namun saudara-saudara, kita perhatikan peristiwa ini, Tuhan tetap berada dalam pihak Raja Ahab dan tidak membiarkan Raja Ben-Hadad memenangkan peperangan itu. Saudara, kita seringkali berpikir, mengapa orang yang seperti ini Tuhan masih membelanya? Saudara, dari ayat yang kita baca, maka kita menemukan rahasianya. Saudara, dikatakan oleh Tuhan supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. 2 kali Tuhan katakan, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, Tuhan hendak menyatakan siapakah dirinya kepada Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel. Bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang punya perjanjian dengan bangsa Israel.
supaya Raja Ahab dan bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Saudara, orang-orang Aram memberikan nasihat kepada Raja Ben-Hadad bahwa Tuhan itu adalah Allah gunung. Oleh karena itu mereka kalah kalau berperang ketika dia ada di daerah pegunungan. Namun mereka akan menang kalau di daerah dataran. Saudara, mengapa mereka mengatakan Tuhan adalah Allah gunung? Kemungkinan karena mereka tahu bahwa Musa berjumpa dengan Tuhan menerima Taurat, yaitu di gunung, saudara. Lalu kalau kita perhatikan, Yerusalem itu adanya di perbukitan, di tempat yang tinggi. Sehingga saudara, mereka menganggap Tuhan yang disembah oleh orang Israel itu ilah-ilah gunung. Karena itulah yang dipercayai oleh bangsa-bangsa lain yang bersifat politeisme, saudara-saudara. Di mana tempat ada Allahnya. Saudara, Tuhan berkata kepada Ahab bahwa Ahab akan mengalahkan Ben-Hadad karena orang-orang Ben-Hadad menganggap Tuhan itu Allah gunung. Padahal Tuhan adalah Tuhan alam semesta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun Raja Ahab tidak setia, tetapi Tuhan membela Raja Ahab bukan karena Raja Ahab, tetapi supaya Tuhan menyatakan siapakah dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini. Cerita kita bukanlah tentang kita, tapi cerita kita adalah tentang Tuhan. Saudara, itu benar adanya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, saudara-saudara, bukan berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada Tuhan. Yang pada akhirnya, segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ketidaksetiaan manusia, saudara tidak menghambat Tuhan untuk bertindak sesuatu untuk menyatakan siapakah dirinya. Bahkan Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada orang-orang yang kita pikir orang ini tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang seperti itu. Tetapi saudara, di dalam hikmat Tuhan, Tuhan bisa berbuat sesuatu yang melampaui pikiran kita. Meskipun kepada orang-orang yang kita pikir tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan siapakah dirinya. Saudara, dalam hidup kita, di dalam situasi yang kita hadapi, apapun yang terjadi, saudara perlu kita sadari bahwa ketika Tuhan bertindak, Tuhan ingin menyatakan siapakah dirinya. Supaya saudara dan saya tahu bahwa dia Tuhan. Dialah Allah yang sejati. Dialah Allah alam semesta ini. Sehingga saudara dan saya diteguhkan imannya dari setiap peristiwa yang kita alami atau dari setiap peristiwa yang kita lihat. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan adalah Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara, yang disebut dengan ketaatan yang sesungguhnya, itu adalah ketaatan sepenuhnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Ahab pada akhirnya menyatakan siapakah dirinya. Saudara, dia sudah mengalami kemenangan 2 kali. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa kemenangan itu bukan kemenangan dia, tetapi karena Tuhanlah yang telah menyerahkan Raja Ben-Hadad dan seluruh orang-orang Aram itu ke dalam tangan Raja Ahab. Namun pada akhirnya, saudara, Raja Ahab, dia tidak setia kepada panggilan Tuhan untuk menumpas Raja Ben-Hadad dan seluruh pasukannya. Tapi dia berkompromi dengan Raja Ben-Hadad, bahkan membuat perjanjian dengan Raja Ben-Hadad. Saudara, ketaatan daripada Raja Ahab bukanlah ketaatan yang sepenuhnya. Karena ada bagian di mana dia tidak taat. Saudara, tidak taat yang tidak sepenuhnya sama dengan tidak taat seluruhnya. Ketaatan yang tidak sepenuhnya juga adalah ketidaktaatan yang sepenuhnya. Saudara, Raja Ahab, dia tidak taat untuk menumpas sekalian Raja Ben-Hadad. Dia menjadi seorang yang tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Salah satu prinsip dari firman Allah yang sangat penting yang harus kita pahami. Melanggar satu perintah Tuhan sama dengan melanggar seluruh perintah Tuhan. Saudara, kita tidak boleh berpikir kalau saya bisa menggenapi sekian banyak perintah Tuhan, hanya satu yang saya langgar, maka saya lumayan. Tidak. Saudara melanggar perintah Tuhan satu saja, saudara sedang melanggar semuanya. Karena saudara, kita sedang melanggar kekudusan Tuhan, bukan sekedar peraturan-peraturan Tuhan saja, tetapi kekudusan Tuhan kita langgar. Demikian juga saudara, ketidaktaatan sedikit saja kepada apa yang Tuhan kehendaki, saudara, kita menjadi orang yang sepenuhnya tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai orang percaya, kita taat sepenuhnya, tunduk kepada Tuhan. Bahkan kepada detail-detail yang Tuhan inginkan. Karena itulah yang mengindikasikan saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Saudara, Raja Ahab adalah raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Indikasinya adalah dia kompromi dengan Raja Ben-Hadad yang harusnya ditumpas oleh Tuhan. Saudara, pelajaran penting bagi kita. Saudara, ketaatan yang sesungguhnya adalah ketaatan total, ketaatan yang sepenuhnya. Jikalau kita taat hanya sebagian, kita adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita menjadi orang beriman yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga melalui firman-Mu, mata rohani kami celik, dan ketika kami melihat peristiwa-peristiwa terjadi dan apa yang kami alami, kami sungguh bisa bersyukur bahwa semuanya itu bukan bercerita tentang kami atau tentang orang-orang di sekitar kami, tapi menceritakan siapakah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.